Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Muara Jambi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Mira Yanita, atas waktunya kami diberi kesempatan untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu saya sendiri sebagai moderator, yaitu Tia Angelina dengan NIM D1B022017. Ada saya, Khairunisa Salsabila Trisasmita dengan NIM D1B022019. Dan saya, Prilian Nurhandayani dengan NIM D1B022018. Saya Wita Munjatun dengan NIM D1B022020. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu Saudari Wita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu PDRB. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga per tahun. Sedangkan produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai tahun dasar. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Saudari Cair. Baiklah, masuk ke kegunaan PDRB. Di mana kegunaan PDRB itu ada 5 macam, yaitu PDRB harga berlaku nominal, PDRB harga konstan, distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, dan PDRB per kapita atas dasar konstan. Saya akan menjelaskan dari PDRB harga berlaku nominal, yaitu PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Lalu yang kedua ada PDRB harga berlaku konstan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara real dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Lalu, ada PDRB distribusi harga berlaku menurut lapangan usaha. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan dasar ekonomi suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PNB per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata dari ekonomi per kapita penduduk di suatu negara. Lalu ada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, di mana kegunaan PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar juga. Begitu juga sebaliknya. PDRB harga konstan atau real dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Lalu yang terakhir, ada PDRB per kapita atas dasar konstan.
yaitu PDRB per kapita arus dasar konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata dari ekonomi per kapita untuk penduduk atau suatu negara. Sekian dari penjelasan saya. Baiklah, saya lanjutkan yaitu perhitungan pendekatan PDRB, yaitu merupakan salah satu cara pengukuran pendekatan PDRB. Cara-cara tersebut dilakukan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Pada umumnya, pendekatan yang biasanya dilakukan adalah pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Yang pertama, yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah metode perhitungan dengan memperhatikan jumlah hasil produksi dari berbagai sektor. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung PDRB berdasarkan pendekatan ini adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan NTB1 tambah NTB2 tambah seterusnya. Dengan keterangan Y yaitu pendapatan, NTB yaitu nilai tambah dari setiap sektor ekonomi. Yang kedua ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ialah suatu pendekatan untuk menghitung PDRB dengan memuat berbagai macam pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Berikut rumus perhitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan C tambah G tambah I dikali X kurang M. Dengan keterangan yaitu Y pendapatan nasional, C konsumsi rumah tangga, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Yang terakhir ada pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ialah suatu metode untuk menghitung PDRB dengan menjumlahkan seluruh faktor penerimaan hasil produksi berupa sewa, upah, investasi, dan profit. Rumus perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan adalah Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Dengan keterangan R yaitu sewa, W upah, I investasi, P profit. Oke, materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu PDRB diperoleh dengan menjumlahkan seluruh tambahan nilai dari lapangan-lapangan usaha. Ada 17 lapangan usaha, yaitu yang pertama pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua pertambangan dan penggalian. Yang ketiga industri pengolahan. Yang keempat ada penggadaian listrik dan gas. Yang kelima penggadaian air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Yang keenam konstruksi. Yang ketujuh perdagangan besar dan eceran. Yang kedelapan transportasi dan pergudangan. Yang ke-9 penyediaan akomodasi dan makan minum. Yang ke-10 informasi dan komunikasi. Yang ke-11 jasa keuangan dan asuransi. Yang ke-12 real estate. Yang ke-13 jasa perusahaan. 14 administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Oke, materi selanjutnya. Baiklah, inilah hasil data yang kami temukan, yaitu distribusi PDRB Kabupaten Muara Jambi ADHB menurut lapangan usaha dari tahun 2017 sampai 2022. Baik, materi selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi di Muaro Jambi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri memiliki arti di mana peningkatan kuantitatif dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara sedang berkembang
dan mengalami peningkatan dalam aktivitas ekonomi seperti produksi, investasi, dan konsumsi. Untuk di Muaro Jambi sendiri, merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumber daya alam yang potensial untuk suatu usaha pertanian, khususnya subsektor perkebunan. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Muaro Jambi sebesar 16,95% pada tahun 2018. Dapat dilihat bahwa subsektor perkebunan Muaro merupakan penyumbang nilai tambah tertinggi dari subsektor pertanian lainnya, dan tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Muaro Jambi. Dan untuk laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 tercatat tumbuh sebesar 4,06%, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi pada 2022 tercatat tumbuh sebesar 7,97%. Lanjutnya, Angel. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan kami mengenai materi yang kami ambil. Dari kesimpulan yang kami dapat, yaitu penyebabnya di bawah rata-rata PDRB di Kabupaten Muaro Jambi karena barang dan jasa kurang dari rata-rata nasional. Tapi bisa juga dikarenakan kepadatan penduduknya yang jauh di bawah nasional. Baiklah, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan akhir kata. Terima kasih.